Ketika lelah, sudah ku mencari pagi, harap melengkapi gelap yang mampu. Keras keringnya badai yang ada di hidupku, namun kau hadir sebagai penghujan di malamku. Ketika riuh badai telah ku utarakan, namun kau enggan pergi, tapi menjelma sebagai pelangi. Semoga engkau adalah penghujan atas kemarau yang berkepanjangan di hidupku. Bukan ku enggan pergi, namun ku hanya mengerti ada yang kau lewati sulit bila aku yang menjalani, dan aku hadir seperti pelangi, tapi yang aku ingin selalu menjadi penghibur untukmu. Semoga kita adalah penghujan atas kemarau yang berkepanjangan di hidupku, di hidupku selalu. Semoga engkau adalah penghujan atas kemarau yang berkepanjangan di hidupku, di hidupmu selalu. Semoga kita adalah penghujan atas kemarau yang berkepanjangan di hidupku, di hidupmu selalu. Semoga kita adalah penghujan atas kemarau yang berkepanjangan di hidupku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, bukan ruang tidur, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Nah, kali ini ada yang berbeda, banyak yang berbeda. Kita alhamdulillah dapat sponsor baru, jadi studio baru. Nah, kita di sini boleh kenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Ilham, sering dipanggil Abu. Sekarang profesi lah atau kesibukannya sebagai apa? Kalau untuk profesi dan kesibukan, karena saya baru selesai skripsi nih, jadi ya kesibukan paling masih nulis juga, terus ada kegiatan olahraga juga seperti basket. Nah itulah, dan ngajar juga sih. Oh, ngajar. Iya, ngajar juga. Oke, nanti kita tanya-tanya soal mengajarnya. Kali aja dia bisa mengajarkan saya untuk mendapatkan jodoh gitu. Nah, Bu, Ya. bicara soal karya tulis ya. Iya. Karya tulis. Sejak kapan tertarik bikin karya tulis? Kalau sejak kapan itu, Abu dari SMA juga udah nulis sih. Iya, cuman SMA. berani mengekspos itu pas waktu awal-awal keluar SMA. Oh iya. Jadi berani Iya, belajar lebih banyak ya? Iya, baru belajar. Itu pun diekspos pun lewat ngeband sih gitu. Oh gitu. Iya, ngeband. Jadi untuk pertama apakah bikin lirik lagu atau apa gitu? Nah, kalau untuk pertama sih dulu itu waktu pertama nulis itu bikin puisi. Oh, bikin puisi. Bikin puisi. Nah, barulah pas waktu diajakin ngeband sama teman itu baru bikin lirik gitu, Bikin lirik. Iya. Oke. Nah, kan proses cari idenya itu atau proses berkaryanya itu gimana tuh untuk menulis sendiri? Nah, kalau Abu pribadi sih proses cari idenya itu bisa datang kapan aja ya. Ide-ide liar itu bisa datang aja kapan aja, bisa lagi pas dapet pacar atau misalkan lagi galau juga. Terus misalkan lihat kejadian-kejadian apa gitu. Itu secara otomatis suka menjadi ide-ide liar buat Abu gitu. Untuk menulis gitu khususnya. menulis. Nah. Jadi apapun apa sih? Mungkin perasaan juga bisa dituangkan Nah, ke itu. tulisan ya. Ya, betul. Jadi gimana fase Abo sih gitu. Ya pas Abo misalkan pas Abo lagi seneng dapat pacar baru, otomatis karya yang Abo tulis 80% tuh karya-karya yang seneng gitu. Oh, gitu. Iya gitu. Oke. Jadi sebagai refleksi diri. Iya. Refleksi diri. Nah, untuk referensinya dari mana? Kalau referensi sih ya, Bu, kalau misalkan untuk pribadi itu dari almarhum Sapari Djoko Damono, Bapak itu. Oh, iya. Dan juga dari film-film, dari lagu-lagu juga. Jadi tapi kalau misalkan Abu itu kebanyakannya nonton sih ya, bukan baca gitu. Nonton. Iya. Jadi lebih dapat ide itu ketika habis nonton gitu. Kalau misalkan habis baca itu kadang-kadang jarang sih. Nah, kebanyakan nonton apa nih? Nonton film kah atau Kalau nonton random sih ya. Oke. Film juga gitu. Terus apa ya, movie-movie kayak horor dan sebagainya lah. Percintaan gitu. Oke. Nah, untuk tulisan Abo sendiri nih, lebih ke pribadi kah atau misalkan punya genre sendiri atau horor atau fantasi atau apa? Lebih ke genre pribadi sih. Genre Iya, pribadi. ke pribadi sih, ya. Lalu kalau misalkan kan dulu ada diary, buku Iya, diary diary, itu. ya. Itu sempat bikin nggak? Itu sempat bikin, kalau misalkan dulu kan tuker-tukeran tuh. Pengen Oh, iya. diary kamu dong, Jen. Misalkan tuker-tukeran. Nah, itu masih ada sih di rumah. Masih ada di rumah gitu. Masih Abo simpen diary yang dulu, cuma udah lecek. Iya. Lihat tulisan dulu juga kan kayak ini kayak apa sih? Kayak cacing lah. Kayak gitu. kata orang tua mah kayak ceker ayam. Iya, ceker ayam lah gitu. Oke, berarti masih nyimpan ya? Ya masih ada beberapa sih. Masih ada Jadi beberapa. orang-orang yang terpilih itu nah, nah itu yang Yes. disimpan gitu. Terpilih. Orang yang terpilih. Ketahuan banyak pacarnya dulu. Oke. Iya. Nah, untuk mengenai ide ya. Iya. Keoriginalan ide sendiri. Kan kita dari proses untuk membuat karya tuh kan kadang punya referensi. Kita nonton referensi atau lihat referensi lain. Nah, itu kan malah ada yang dominan, misalkan kita lihat misalkan tulisannya si A,
kita lebih ngikutin tulisannya si A. Mungkin dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk tulisan yang berbeda. Iya. Nah, itu bisa dibilang original atau emang ya udah itu mah sebenarnya apa yang kita buat itu hasil penggabungan orang luar juga, pengaruh luar juga atau gimana? Ya setuju sih ya, karena kan kalau misalkan di sastra itu nggak ada plagiatnya, ada juga yang tertekstualitas gitu. Itu jadi otomatis ketika kita membaca suatu karya seseorang dan kita mengaguminya atau sampai kita mengikutinya, itu otomatis pasti akan adalah di karya kita beberapa gitu rasa yang ditulis sama rasa yang penulis yang kita baca atau kita ikutin lah gitu. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa itu mah ya. Iya nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku pribadi sih nggak apa-apa sih, asal jangan terlalu ini aja gitu. Oke. Nah, dalam proses menulis, pede nggak sih sama ya tulisan sendiri? Jujur kalau misalkan pede atau enggak sih, Abu. Lebih kenapa? Karena apa ya? Dari dulu juga nulis sebetulnya nggak mau dipublish. Nah kebetulan yang di zona erotis pun yang itu sebetulnya Abu awalnya nggak mau publish ya. Cuman karena waktu di kuliah itu ada kuliah pagelaran sastra dan mengharuskan untuk nge-publish itu, ya mau nggak mau ya Abu publish lah gitu. Kenapa nggak mau publish? Karena nggak percaya diri aja gitu, bahwasanya tulisan saya itu layak untuk dipublish gitu. Oh iya, zona erotis itu novel dari Abu sendiri. Ya, dari Abu. Itu tuh bikin dari kapan? Itu bikin tahun 2016 sama 17. 2016-17. Nah itu yang ada kejadian aneh lah di novel itu. Jadi novel itu seperti Abo alamin gitu. Tapi dia alaminnya itu setelah Abo nulis gitu. Jadi orang yang jadi objeknya itu ketemu sama Abo ketika Abo sudah selesai menulis itu gitu. Tapi sama Abo itu kealamin novel itu gitu. Mungkin ada pikiran, jadi apa sih? Ceritanya masuk ke alam pikiran bawah sadar jadi kejadian. Bisa aja kan? Iya. Bisa aja. Jadi kalau misalkan berkaryalah yang baik-baik untuk dirimu sendiri. Iya. Mungkin aja kejadian ya. Iya, mungkin saja kejadian karena apapun itu nggak tahu karena memang benar-benar jauh dari waktu nulis sama kejadian. Tapi waktu Abo lihat-lihat dan rasain lagi kok kejadian gitu. Oke, siap. Nah, untuk kenapa sih lebih milih menulis daripada yang lain? Padahal kan misalkan mau dipublish juga. Sekarang bisa dibilang literasi di Indonesia kurang gitu. Kurang lah. Iya. Mungkin bisa lah disosialisasikan atau apa. Tapi kenapa memilih menulis? Kenapa memilih menulis? Karena itu Abu itu orangnya memang istilahnya dari dulu pun ya bisa dibilang nggak introvert amat ya. Cuman segala sesuatu yang Abo rasa, yang Abo lihat itu selalu Abo jadikan tulisan gitu. Misalkan ya istilahnya contoh awamnya Abo pacaran misalkan itu selalu ada karya yang tercipta gitu. Mau itu lagu galau, lagu senang itu pasti keluar gitu karyanya gitu. Tapi bukan berarti Abo hanya bisa menulis misalkan waktu posisi pacaran aja enggak. Jadi Abo itu nulis selalu ada tiga patokan yang selalu Abo bawa, itu raga, rasa, aksara. Nah itu menjadi nama album pribadi yang lagi digarap sekarang gitu. Kenapa raga? Karena Abo kalau misalkan setiap nulis itu pasti ada suatu raga yang menjadikan objek, entah itu raga yang memang pacar Abo misalkan, atau misalkan ada kejadian pun itu pasti ada raga yang dilibatkan gitu. Nah rasanya itu yang diambil dari raga itu gitu. Kalau aksara jelas gitu, jadi Abo selalu menuangkannya di tulisan gitu. Oke, siap. Karena apa ya? Jadi tujuan Abo menulis itu untuk mengabadikan sih ya, mengabadikan riwayat hidup Abo gitu. Karena kan untuk apa sih obat bagi pribadi Abo itu sebetulnya obat itu nulis gitu. Selain obat-obat dari yang lain lah gitu. Nah menulis pun itu menjadi salah satu terapi Abo gitu. Jadi ketika Abo ada masalah dan sebagainya selalu Abo tuangkan ke tulisan, dan siapa tahu 10 tahun atau 5 tahun ke depan tulisan itu jadi bisa kepake gitu. Entah jadi lagu kah atau entah jadi puisi, jadi novel, selalu Abo tulis gitu. Bahkan di handphone pun Abo di memo itu penuh. Jadi kan kadang kalau misalkan Abo di mana itu selalu muncul tiba-tiba ide lah.
Nah makanya buat Abo nggak lupa, Abo selalu tulis, walaupun hanya beberapa kalimat Abo tulis, ya siapa tahu nanti ada ide-ide yang lain gitu, yang bisa nyambung di tulisan ini. Oke. Jadi ketika dapat ide langsung Abo tulis di memo, mau dimanapun, mau di WC, mau dimanapun, selalu ada ide yang muncul tiba-tiba gitu bagi Abo. Siap. Nah, di segmen selanjutnya akan kita korek-korek lagi. Dia akan korek-korek kita lagi. Korek-korek lagi. Korek api ya. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.